Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, akhir-akhir ini sebagian wilayah Indonesia mengalami suhu panas yang berlebihan. Suhu udara maksimum pernah mencapai 35,6 derajat Celcius berdasarkan jangkauan stasiun meteorologi Jawa Tengah. Ternyata, panas yang kita rasakan saat ini pernah terjadi sebelumnya dan ternyata sudah dijelaskan dalam Islam. Fenomena cuaca panas ekstrim ini tak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di negara-negara lain. Kondisi ini pun disebut dengan heat wave atau gelombang panas. PBB menganggap bahwa munculnya heat wave ini disebabkan oleh pemanasan global dan perubahan iklim. Lalu siapakah yang terdampak? Mereka adalah orang-orang yang tinggal di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Bahkan di Asia Tenggara sendiri, suhu pernah melebihi 40 derajat Celcius. Thailand pernah mencapai 52 derajat Celcius. Sedangkan Kamboja pernah mencapai 43 derajat Celcius di minggu awal bulan Mei 2024 ini. Suhu ini menjadi yang tertinggi bagi Kamboja selama 170 tahun terakhir. Lain lagi dengan Myanmar yang mencatatkan suhu 48,2 derajat pada akhir bulan April lalu. Kondisi ini tentu saja mengganggu aktivitas banyak orang. Sekolah-sekolah pun ditutup demi menjaga murid-murid tak terpapar gelombang panas. Selain itu, produktivitas lahan pertanian juga terkena imbas gelombang panas ini. Badan Meteorologi Dunia atau Meteorological Organization yang disingkat menjadi WMO sudah mewanti-wanti sejak lama karena daerah Asia adalah daerah yang paling banyak terdampak. Bahkan, WMO sudah dinobatkan Asia sebagai wilayah yang paling terdampak bencana di dunia akibat cuaca, iklim, dan bahaya air terkait panas pada 2023 lalu. Akibat gelombang panas ini, di Thailand ada 30 orang yang meninggal karena terkena serangan panas sejak Januari hingga April 2024 lalu. Sedangkan di Vietnam, gelombang panas telah menyebabkan ribuan ikan mati di sebuah waduk yang berada di Provinsi Dong Nai, Vietnam Selatan. Panas di Dong Nai saja sudah mampu menewaskan banyak orang, apalagi api neraka yang berkali-kali lipat panasnya. Cuaca panas seperti yang kita rasakan sekarang tak hanya terjadi di abad ini. Di masa Rasulullah SAW juga pernah terjadi. Lalu apa yang harus dilakukan selama cuaca panas yang ekstrim tadi? Saat itu Rasulullah SAW pun sampai memerintahkan untuk menunda sholat. Jika terjadi cuaca panas sekali, hendaklah kalian mengakhiri sholat. Hadis riwayat Bukhari. Semua ini dilakukan agar orang yang sholat tidak terganggu kekhusyukannya karena udara yang panas. Orang yang sholat, hatinya bisa tenang dan tak gusar karena gangguan panas matahari yang menyengat. Hukuman ini berlaku secara umum, baik yang akan sholat di masjid maupun yang sholat sendirian di rumah. Para sahabat pernah mengadukan panasnya api di dunia kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau menjawab, tetapi sungguh, api neraka jahanam 69 kali lebih panas dibandingkan api di dunia, yang masing-masing bagian sama panasnya dengan api di dunia. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Bicara soal api neraka, api di sana menjadi sangat panas dan membara karena apinya dipanaskan beribu-ribu tahun lamanya. Neraka dinyalakan selama 1000 tahun hingga tampak merah, lalu dinyalakan lagi hingga 1000 tahun sampai kelihatan putih. Kemudian dinyalakan lagi 1000 tahun sehingga terlihat hitam. Hingga sekarang neraka itu hitam dan gelap. Hadis riwayat Tirmizi. Kalau berdasarkan gambaran tersebut, tak akan ada yang bisa selamat dari ganasnya api neraka. Lalu kemudian, api tersebut mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dibebaskan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyetujuinya. Api neraka pun dibiarkan mengeluarkan uapnya ke bumi sebanyak 2 kali dalam setahun, yaitu di musim panas dan musim dingin. Uap tersebut adalah panas yang paling membara yang dirasakan manusia saat musim panas dan dingin yang paling menggigit yang manusia rasakan ketika musim dingin. Ada banyak dalil yang mengabadikan seberapa seram neraka, terutama api yang menyala-nyala. Gambaran seberapa panas api neraka secara lebih jelas bisa kita lihat dari siksaan penghuni neraka yang paling ringan. Sesungguhnya penduduk neraka yang paling ringan siksaannya adalah orang yang memiliki 2 sandal dan 2 tali sandal dari api neraka, di mana otaknya akan mendidih karena panasnya sendal tersebut, sebagaimana kuali mendidih. Orang tersebut merasa bahwa tak ada seorang pun yang siksanya lebih pedih daripadanya, padahal siksanya adalah yang paling ringan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim. Adanya panas yang ekstrim dan panasnya api neraka yang tak tertandingi harusnya membuat kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud saat beliau melewati pandai besi yang sedang bergelut dengan besi dan tungku api. Beliau selalu menangis karena membayangkan api neraka.
Beliau juga pernah pingsan hanya karena melihat pandai besi yang sedang meniup-niupkan tungku api. Para salaf juga berlaku demikian, saking takutnya pada api neraka. Ibnu Umar radhiyallahu anhu bersama para salaf juga menangis ketika meminum air dingin. Mereka membayangkan bahwa kelak air tersebut sangatlah diidam-idamkan para penghuni neraka untuk meradakan efek panasnya api neraka. Cuaca panas akan selalu mengingatkan kita kepada api neraka. Saat cuaca panas melanda bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menunggu-nunggu doa hambanya agar diselamatkan dari api neraka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkan hamba yang sungguh-sungguh minta diselamatkan. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Jahannam, "Sungguh, hambaku telah memohon kepadaku agar ia diselamatkan darimu, dan aku mempersaksikan kepadamu bahwa aku akan menyelamatkan darimu." Hadis riwayat Baihaqi. Jika masih penasaran dengan panasnya api neraka, barangkali kisah malaikat Jibril yang mencoba membawa api neraka ke bumi ini bisa memberikan gambaran lebih jelas. Saat itu, Nabi Adam alaihissalam kesulitan menjalani kehidupannya di bumi. Untuk makan saja beliau harus bekerja keras, sama sekali berbeda ketika beliau masih hidup di surga. Makanan yang ada di muka bumi pun tak langsung dimakan tapi harus diolah. Salah satunya dengan cara dimasak. Memasak tentu saja membutuhkan api. Nabi Adam alaihissalam pun memintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan malaikat Jibril untuk meminta sedikit api neraka kepada malaikat Malik. Maka terjadilah percakapan di antara kedua malaikat tersebut. Malaikat Malik bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, berapa banyak engkau menginginkan api?" Lalu malaikat Jibril pun menjawab, "Aku minta api neraka seukuran buah kurma." Namun ternyata jawaban malaikat Malik membuat merinding. Jika aku memberikan api neraka seukuran buah kurma, maka 7 langit dan seluruh bumi akan hancur meleleh karena panasnya. Mendengar jawaban tersebut, malaikat Jibril lalu meminta setengahnya saja. Tapi lagi-lagi malaikat Malik menjelaskan seberapa besar pengaruh api neraka yang seukuran separuh kurma. Jika aku berikan api sebesar kurma, maka langit akan menurunkan hujan setetes pun. Dan air di bumi akan mengering sehingga tak ada satupun tanaman yang hidup karena panasnya. Maka dari itu, malaikat Malik hanya memberikan api neraka sebejar biji zarah. Api itu pun tak serta-merta bisa langsung dibawa ke bumi. Malaikat Jibril harus mendinginkan api neraka tersebut dengan cara mencelupkannya ke dalam 70 sungai yang ada di surga. Apakah prosesnya sudah selesai? Tentu saja tidak. Malaikat Jibril kemudian menaruhnya di atas gunung yang tinggi. Sayangnya gunung itu pun hancur karena tak mampu menahan panasnya api neraka tersebut. Semua yang ada di sekitar gunung seperti tanah, batu dan besi menjadi bara api yang sangat panas dan mengeluarkan asap tebal. Seperti itulah gambaran api neraka yang dibawa ke bumi. Api yang digunakan saat ini hanyalah sisa-sisa dari api neraka yang membakar tanah, batu dan besi yang telah berkurang banyak dari api asalnya. Sahabat beriman, panas yang kita rasakan saat ini di dunia belum ada apa-apanya dibandingkan dengan panasnya api neraka yang menyala-nyala. Semoga kita dijauhkan dari api neraka yang menyiksa dan menyengsarakan. Amin, amin, ya robbal alamin. Wallahu alam bisawab. Wa akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.